Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hasri dari kelas E4 dengan NPM 10.12.0350. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Maksudnya di sini adalah komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Komunikasi bisnis termasuk ke dalam kategori ilmu terapan. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru, perencanaan dan proposal bisnis, membuat keputusan, pencapaian, kesepakatan, pengiriman dan pemenuhan pesanan dalam berbisnis hingga kesuksesan penjualan. Di slide selanjutnya ada jenis komunikasi. Yang pertama ada ruang lingkup, cara penyampaian, perilaku, dan aliran informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Di sini ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama, komunikasi internal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara dua arah, secara khusus diarahkan pada pihak internal dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan. Komunikasi internal memiliki tujuan memfokuskan pembicaraan anggota komunitas untuk membangun kedekatan internal. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara pemimpin atau orang maupun kelompok yang mewakilinya dengan publik. Sasaran yang meliputi masyarakat, sekitar, organisasi, instansi, pemerintah, konsumen, dan pelanggan, dan media massa. Selanjutnya yang kedua, cara penyampaian. Cara penyampaian juga terbagi menjadi dua, satu lisan, kedua tulisan. Yang pertama saya akan menjelaskan lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tahap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup. Yang kedua adalah tulisan. Komunikasi secara tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, yang melalui pos, telegram, telekspas, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis juga, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis, seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Yang kedua, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Terus yang ketiga ada jenis komunikasi perilaku. Yang pertama ada formal, informal, dan yang ketiga ada non-formal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku formal. Perilaku formal ataupun organisasi formal adalah suatu perkumpulan yang sangat terorganisir secara objektif, memiliki peraturan dan regulasi tertulis yang jelas, dan sebuah sistem di mana setiap tugas, wewenang, dan hak diberikan secara terstruktur dan berkesinambungan. Ciri-ciri organisasi formal ialah dengan membedah definisi yang diberikan di atas, akan diketahui berbagai macam-macam ciri dari organisasi formal. Yang pertama ada memiliki perincian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggota. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang jelas. Yang ketiga, terdapat peraturan yang tegas. Yang kedua, ada informal. Perilaku informal ini juga
juga adalah berlawanan dengan organisasi formal. Artinya, suatu organisasi jika ia bukan merupakan organisasi formal, maka sudah barang tentu organisasi tersebut dikategorikan sebagai organisasi informal. Dan ini juga tidak beda jauh dengan pengertian perilaku non-formal. Jadi, organisasi non-informal, informal dan non-formal adalah sebuah sistem hubungan personal yang terbentuk secara spontan antar individu yang berinteraksi dalam ruang lingkup organisasi formal. Ciri-cirinya tersebut adalah 1. Tidak memiliki perincian tugas yang jelas. 2. Bersifat bebas, fleksibel. 3. Tidak mengikat. 4. Bersifat tidak pasti atau spontanitas. 5. Keanggotaan bersifat terbuka dan bebas. Selanjutnya ada unsur komunikasi. Yang pertama ada sender atau komunikator. Yang kedua ada message atau pesan. Yang ketiga ada channel atau saluran atau media. Yang ketiga ada receiver atau komunikan. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sender atau komunikator. Orang-orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Terus yang kedua adalah message. Pesan message adalah bahasan komunikasi. Ini mungkin pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, atau saran. Yang ketiga ada channel atau saluran media. Di sini adalah maksudnya orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memilih saluran untuk mengirimkan informasi yang diperlukan, ide, dan lain-lain. Informasi ini dikirimkan ke penerima melalui saluran tertentu yang dapat berupa formal atau informal. Yang keempat ada receiver atau komunikan menjadi penerima. Di sini maksudnya adalah penerima adalah orang yang menerima atau yang mencoba memahami pesan dengan cara sebaik mungkin dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik, yaitu umpan balik adalah proses untuk memastikan bahwa penerima telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama seperti yang dimaksudkan pengirim. Selanjutnya ada feedback. Di sini feedback terbagi menjadi 4. Zero feedback. Yang kedua adalah positif. Yang ketiga natural feedback. Yang keempat adalah negative feedback. Yang pertama saya akan menjelaskan zero feedback. Zero feedback dan natural feedback itu tidak beda jauh, adalah jenis feedback yang memberikan respon atau tanggapan tidak jelas pada pihak komunikator. Respon yang mereka berikan tidak mampu menyimpulkan apa-apa pada berbagai hal yang telah disampaikan oleh pihak komunikator. Yang kedua adalah positive feedback. Umpan balik positif adalah yang hasilnya menunjukkan komunikan memberikan persetujuan atau mau mengikuti usulan yang disampaikan padanya. Mereka menerima respons itu sesuai dengan tujuan dari komunikator. Itu berarti mereka sama-sama paham tentang hal yang dikomunikasikan. Yang ketiga, natural feedback. Feedback natural atau sama dengan netral adalah salah satu jenis umpan balik yang sifatnya netral. Umpan balik ini berada di tengah-tengah alias tidak jelas ke arah negatif ataupun positif. Contohnya adalah ketika Anda tidak menanggapi hal yang disampaikan pada Anda alias diam aja. Jadi kita tidak menanggapi maupun feedback negatif ataupun positif. Yang terakhir adalah negative feedback. Negative feedback adalah kebalikan dari feedback yang positif. Komunikan akan merespons dengan pernyataan tidak setuju, bahkan bisa acuh tak acuh, atau malah bersikap tidak menyukai apa yang disampaikan padanya. Selanjutnya di sini ada tujuan komunikasi bisnis. Ada 3, yaitu informing, persuading, dan collaboration.
Yang pertama, informing. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama adalah memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Misalkan, seorang pemimpinan perusahaan memerlukan beberapa staf administrasi baru di kantor cabang. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan tersebut, perusahaan bisa membuat iklan lowongan kerja melalui berbagai media seperti internet, majalah, surat kabar, atau bahkan radio. Yang kedua, ada persuading. Persuading ini tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini kerap digunakan terutama ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Yang ketiga, ada collaboration. Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis yang tak kalah penting. Melalui jalinan komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga perusahaan asing sekalipun. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, pertukaran dari komunikator ke komunikan. Yang ketiga, ada isi. Yang keempat, media. Yang kelima, alat atau metode. Yang keenam, ada pencapaian tujuan. Terus di sini ada hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi ini yang pertama peran antar pribadi, yang kedua peran informasi, yang ketiga peran keputusan, dan keempat kegiatan pertukaran informasi. Selanjutnya ada pola komunikasi. Pola komunikasi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang kedua, saluran komunikasi informasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Yang kedua, komunikasi bawah ke atas. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi diagonal. Yang kedua, ada saluran komunikasi informasi, yaitu komunikasi informasi cenderung luas atau fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat jam istirahat kantor. Cara mengelola komunikasi. Yang pertama, penanganan pesan-pesan rutin. Yang kedua, penanganan krisis ekonomi. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi. 1. Membaca. 2. Mendengarkan. 3. Membuat percakapan yang menarik. 4. Melakukan wawancara. 5. Berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil. 6. Berpidato dan berpresentasi. 7. Menulis surat, memo, dan laporan. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Terus di sini juga ada manfaat perorganisasian yang baik, yaitu pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Keterampilan merevisi. Di sini ada yang pertamanya substansi pesan, yang kedua mengedit isi, perorganisasian dan gaya penulisan, yang ketiga mengedit mekanika atau teknik penulisan, yang keempat mengedit formal dan layout. Dan ada juga membuat kalimat yang efektif. Yang pertama ada kalimat sederhana, yang kedua kalimat majemuk, yang ketiga kalimat kompleks. Di slide selanjutnya juga ada strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Keunggulannya adalah meningkatkan memahami secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekan pada hasil analisa yang telah dilakukan. Yang ketiga, menghemat waktu. Kelemahannya, 1. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Kedua, kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Di sini ada juga pesan-pesan good news dan goodwill.
Pesan good news adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Sedangkan pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan, seperti naik jabatan ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada menulis jawaban positif. Yang pertama ada surat konfirmasi pesanan, yang kedua menjawab permintaan informasi. Terus ada juga menangani permintaan kredit rutin. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dengan masalah kredit. Para pelaku bisnis sering membawa dompet berisikan kredit dari berbagai lembaga perbankan. Melalui kartu kredit inilah para pelaku bisnis dapat memperoleh kemudahan layanan pembayaran. Jadi untuk saat ini emang masih banyak malah makin banyak juga orang-orang yang memakai kartu kredit untuk mempermudah transaksi. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila masih ada kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.